Ya, Eksekutif dan Anda Intelektual Muda, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog seni kita. Malam ini hadir di samping saya Mas Mulyono, perupa pendiri Yayasan Seni Rupa Komunitas. Dan malam ini juga kita berbincang-bincang masalah seni rupa komunitas. Silahkan Anda menghubungi pesawat 520-140 atau 563334, dan barangkali perlu juga Anda bawa radio supaya bisa memonitor suara Anda atau suara kita. Ya, Mas Mul, menarik sekali yang Anda bicarakan di belakang tadi, di depan tadi kok di belakang, maaf. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, pernahkah Anda mengalami berbagai macam kendala? Entah itu kendala fisik atau kendala dikucilkan atau kendala yang lain. Iya, kalau yang pertama itu pada internal di seni rupa gitu. Jadi teman-teman itu menganggap bahwa apa yang saya kerjakan itu bukan sebuah pekerjaan seni rupa gitu, tetapi pekerjaan sosial gitu. Jadi saya sering waktu itu di Jogja gitu. Ada perbedaan persepsi begitu ya Iya, jadi jadinya. ini Mulyono ini bukan bukan apa yang dikerjakan bukan seni rupa gitu, tapi Mulyono ini adalah pekerja sosial gitu. Jadi ya itu adalah proses yang harus saya lalui gitu. Jadi dan saya bukan bagian dari, jadi kalau misalnya begini, jadi sekarang ini ada satu mainstream tentang katakanlah seni rupa kontemporer gitu. Jadi yang saya kerjakan itu bukan dari bagian dari itu, maka saya menyebut bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah apa, meniti dari arus pinggiran. Ada salah satu tulisan dari yang saya buat dan itu untuk jemeti gitu ya. Jadi seni rupa penyadaran itu adalah seni rupa dari arus pinggiran gitu. Jadi saya ternyata di dalam dunia sekarang yang dulu saya ikut mendobrak apa yang disebut dengan dunia seni kontemporer. Saya dengan KUD saya yang ditolak oleh ISI, satu lembaga ISI, dan kemudian setelah dobrakan itu sekarang itu terbuka gitu ya. Ternyata saya juga dikucilkan oleh seni rupa yang dulu saya buka gitu, yang ikut saya buka seni rupa kontemporer gitu. Saya berada di luar itu. Contohnya, saya sekarang itu susah mencari kalau mau pameran di Jogja gitu susah mencari galeri kan gitu. Ternyata kemarin itu ada galeri apa mana ini namanya? Gelar, Galeri Gelaran gitu loh gelaran. yang setiap saat saya boleh pameran di situ, tapi di galeri-galeri yang lain itu sudah menjadi satu institusi, satu lembaga yang ya yang bukan seperti yang saya impikan dulu gitu loh, di mana apa yang saya kerjakan ya seperti yang dikerjakan oleh Siswo Budoyo, dia bisa main ketoprak dimanapun gitu loh, tanpa harus apa melalui proses menunggu 6 bulan dan lain sebagainya. Dan lukisan saya seperti lukisan kaca gitu ya, yang kalau ada apa pasaran Pon Kliwon itu bisa dipamerkan di mana saja gitu loh. Nah itu gaya-gaya kesenian saya, seni rupa saya itu sudah tidak terwadai lagi di dalam dunia kontemporer, hiruk pikuk kontemporer yang sekarang sudah mainstream gitu loh. Jadi dunia kontemporer kan sekarang mainstream. Nah, itu yang ada di internal saya sendiri. Anda sudah melihat kan gitu. dan dan teman-teman juga sudah laku semua kan di dunia kontemporer, sudah kaya raya semua, dan saya tuh ya termarginalkan kan gitu. Nah, kalau semacam itu yang salah sebenarnya galerinya atau Anda sih yang salah, Mas? Jadi begini, jadi apa ya, pluralisme itu nggak ada gitu. Jadi kalau orang dobrak dulu dulu ada mainstream didobrak dan sekarang terbuka, ternyata sekarang ini mereka bikin mainstream baru lagi gitu loh. Jadi 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 itu yang terjadi. Jadi Dan nasib Anda hanya sekadar babat-babat hutan terus ya? iya. Nggak pernah menikmati. Iya, saya dari dulu pameran juga babat-babat. Saya pameran di Galeri Lontar ikut babat kan gitu. Pameran di Galeri Millennium juga ikut babat. Dan terakhir Galeri di babat. yang terakhir mau pameran di Jogja, Di babat. di babat itu loh nggak boleh gitu. Kamu harus nunggu gitu loh. Iya. Itu ya. Jadi itu terus kemudian kalau saya di desa, kalau pada tahun Orde Baru dulu jelas militer yang saya hadapi, saya harus diinterogasi kan gitu. Nah sekarang di dalam euforia ini apa reformasi itu yang sulit adalah ini jadi dalam tanda petik ya budaya-budaya kekerasan gitu Misalnya dengan apa itu? jadi misalnya begini saya pernah jadi di Ponorogo gitu jadi anak-anak gitu di Sanggar dan kita persiapan Agustus. Terus kemudian anak-anak ini setelah apa jadi maghrib setelah dia dari Langgar
dia kemudian masuk ke ini, ke Sanggar lagi, itu kemudian ada satu ini, jadi, oh ini penyebaran agama di luar agama Islam gitu. Jadi, problem-problem itu yang, jadi isu-isu itu yang Itu lebih sekarang rawan itu ya. ya, itu yang sekarang kita nggak bisa lagi, mendeteksi ya. Kalau dulu kan jelas musuh kita militer, jelas kan gitu ya. Tapi sekarang isu itu gitu. Jadi siapapun bisa melempar isu. Itu jadi misalnya, seorang kandidat kepala desa yang kalah gitu ya, kalah dan sakit hati, dia bisa bikin kelompok dan bisa menghantam saya gitu loh, dengan isu agama, dengan isu, kesukuan gitu ya, dengan isu apapun, itu bisa gitu. Oh ini kan dia dari orang kota yang dia akan menjajah ke desa gitu loh, dan itu yang sekarang ada di desa-desa, dan ini merupakan satu bukti ya bahwa bagaimana pendidikan politik itu nol betul gitu. Jadi masa mengambang di desa selama 32 tahun itu memang hasilnya adalah euforia semacam ini dengan kekerasan gitu. Jadi yang saya hadapi justru sekarang kekerasan-kekerasan yang ada di desa-desa gitu. Nah, upaya Anda gimana untuk mengeliminir itu? Jadi saya masuk dengan bahasa dialog gitu. Jadi misalnya kalau saya dihantam dengan isu agama gitu ya, ya saya menggunakan media agama itu gitu. Jadi saya misalnya, ini kan penyebaran agama misalnya kan begitu, di luar agama Islam, ya saya menggunakan sholawatan gitu. Saya masuk dengan sholawatan, budaya lokal Islam, Islam kultural yang ada di situ. Saya buktikan ini loh, Islam itu Islam kultural gitu, Islam yang lebih, dia bagaimana mendayagunakan potensi budaya lokal dan bisa untuk misalnya, memaknai, eee, apa, Tuhan kan gitu, dengan media sholawatan gitu. Itu yang kemudian maka, saya menganggap bahwa ini adalah satu PR kita bersama kalau kita ke bawah itu adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan budaya lagi, budaya pada konteks lokal gitu. Jadi kita kalau dulu di mana, pendidikan politik itu ditabuhkan di desa, sekarang itu yang harus kita lakukan. Nah, saya menggunakan media budaya untuk proses penyadaran itu. Itu yang dikatakan dengan konsep penyadaran itu ya? Iya Kalau iya. ditarik lagi lebih panjang lagi dengan tulisan Anda beberapa waktu lalu yang diterbitkan yang jadi buku itu dengan berbagai macam tulisan Anda, seni rupa penyadaran itu gimana, Mas? Ya jadi, ya itu kita kembali lagi gitu ya. Jadi selama ini kan rakyat itu selama 32 tahun didudukkan sebagai objek kan gitu. Dan kalau mereka sekarang menjadi subjek tanpa proses pendidikan, itu nonsens gitu. Jadi mereka hanya karbitan gitu. Maka yang muncul kan sekarang euforia, apapun dilakukan dengan demo, apapun dilakukan dengan budaya kekerasan kan gitu. Nah, dan ini tidak ada satu lembaga pun yang mau turun ke desa, apalagi partai politik, nggak ada yang mau turun ke desa melakukan pendidikan politik semacam, dengan budaya kan gitu. Nah, ini adalah PR para aktivis budaya desa gitu. Nah, ini yang kemudian, kita lakukan bagaimana melakukan proses dialog, proses, demokratisasi, proses egalitarian yang ada di desa gitu. Itu kan pada tataran konsep atau tataran wacana ya. Hmm. Kemudian bagaimana dengan praksisnya, Mas, dengan praktek konkretnya? Karena kan Iya, kadang-kadang masyarakat masyarakat bawah atau masyarakat pedesaan, masyarakat kecil gitu kan tidak bisa berpikiran seperti yang Anda tawarkan itu. iya, Mereka taunya ada contoh, dia iya. bisa mengikuti, selesai. Ya, ini yang kita sebut dengan praksis ya. Jadi kita melakukan aksi, kemudian kita melakukan refleksi. Salah satu contohnya adalah, jadi misalnya begini, ibu-ibu itu melakukan kegiatan gamelan kan gitu. Jadi dari gamelan itu mereka kan berkumpul. Dengan berkumpul, setelah ibu-ibu berkumpul, kita melakukan dialog. Problem apa yang mereka hadapi? Misalnya ibu-ibu membutuhkan, ternyata di sini problemnya adalah anak-anak kekurangan air bersih kan gitu. Nah, ibu-ibu kemudian mengkoordinir diri untuk mencari solusi tentang air bersih. Jadi mereka bergerak bersama-sama, kemudian berdialog dengan kita bagaimana mencari solusi untuk bahwa anak-anak kalau misalnya melakukan kegiatan atau untuk mengantisipasi kesehatan mereka itu bisa dengan mereka mengorganisir diri misalnya dengan kelompok untuk air bersih di desa gitu.
Jadi ini dikoordinir oleh para perempuan, para ibu-ibu hanya dengan lewat gamelan gitu. Itu. Jadi itu praksis ya. Jadi aksi gamelan, kemudian mereka merefleksikan persoalan yang mereka hadapi dan kemudian mereka melakukan aksi solusi gitu. Itu salah satu contoh gitu. Itu. Tapi selama ini kegiatan semacam itu kan selalu nirlaba ya, artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman atau anak-anak atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di komunitas itu kan selalu tidak pernah sulit untuk dijadikan satu ajang pencarian apa mata uang ya atau untuk bekerja begitu. Karena dia kan punya pekerjaan yang lain. Nah, sementara kegiatan semacam itu kan lebih banyak pada pengayaan batin. Ada nggak semacam asumsi dari berbagai masyarakat di sana bahwa kegiatan itu tidak bisa menghasilkan uang, ngapain mesti dilanjutkan? Ya, jadi begini, ini ya, kita bisa belajar dari ini. Jadi kalau kegiatan itu sudah substansial kebutuhan mereka, itu tidak harus selalu diorientasikan kepada uang. Jadi basic need ya, kalau sudah menjadi basic need. Jadi misalnya begini, kita akan melihat, itu istilahnya kalau kita sebut sebagai stakeholder ya. Jadi stakeholder itu kita bisa melihat siapa stakeholder yang murni dan tidak murni. Kalau di zaman Orde Baru yang namanya stakeholder itu kan para birokrat gitu. Kalau di dalam gerakan budaya komunitas ini, stakeholder itu adalah para aktivis budaya gitu. Jadi sekarang yang bermain gamelan itu tentu yang akan konsisten menghidupi gamelan itu adalah para orang-orang yang dulu punya sejarah. Dia menghidupi gamelan itu. Dengan begitu dia akan konsisten sebagai stakeholder. Jadi kalau dia menganalisis sebuah problem air bersih, dia akan konsisten dengan terus bagaimana keberlangsungan dari pengorganisasian ini. Gitu. Jadi maka di situ tidak ada persoalan nirlaba atau modal dan lain sebagainya, karena itu sudah bagian dari apa mereka sebagai aktivis budaya di desanya. Gitu. Dan disitulah kelebihan dari konsepnya Mulyono ya. Ya ini saya belajar dari sejarah gitu dan itu terbukti gitu. Jadi di desa-desa yang dulu di mana budaya-budaya itu dimatikan ya oleh Orde Baru, itu ternyata sampai sekarang orang-orangnya masih konsisten gitu. Ini saya belajar dari mereka gitu. Jadi mereka lebih menghadapi, jadi misalnya begini, ada bapaknya yang dulu dibunuh ya pada tahun 65 dan dia ingat sebelum dibunuh itu ayahnya itu ingin nembang dulu gitu. Dan dia sampai sekarang tetap konsisten menghidupi kesenian yang dulu bapaknya saja sudah mempertaruhkan nyawanya dan itu tetap dia hidupi. Dianggap sebagai sebuah warisan gitu ya. Iya, dan saya jadi malu melihat itu ya, sebuah konsistensi di mana nah ini yang harus saya pegang gitu loh. Jadi komitmen seperti itu. Jadi sebetulnya para aktivis budaya itu kan banyak sekali di desa-desa gitu ya. Jadi orang-orang para aktivis budaya itu mereka lebih konsisten kan gitu. Iya. Setiap kali Anda masuk ke satu wilayah, ke satu daerah untuk melakukan pendampingan yang terkait dengan concern kegiatan Anda itu, apakah Anda juga pernah atau selalu mendapatkan sumbangan atau dukungan moral ataupun material dari pemerintah setempat? Nggak pernah. Nggak ada pemerintah yang komitmen tentang itu. Justru kalau kita melakukan kegiatan, itu yang ditanya adalah mana surat izin dari Dikdikbud gitu loh. Anda punya surat izin nggak tentang itu? Nggak pernah, nggak ada. Jadi tetap birokrasi yang dukungannya hanya birokrasi, surat menyurat. Ya karena Departemen Pendidikan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nggak punya komitmen untuk mendudukkan setiap orang sebagai subjek kan gitu. Iya, iya. Tapi sekarang kelihatannya sudah diganti Mas, Diknas Mas. Pendidikan nasional, maka layak kalau pendidikan dan kebudayaan tidak memberikan dana karena departemennya sudah dibongkar. Kemudian ini asumsi bahwa kesenian rakyat itu selalu identik dengan kerajinan, terutama yang seni rupa ya, identik dengan kerajinan. Bagaimana Anda mensikapi itu? Betulkah semacam itu yang terjadi? Ya, itu nggak betul ya. Jadi kalau sebetulnya yang disebut dengan kesenian rakyat ini kan sebetulnya satu pilihan konsep ya. Jadi kesenian rakyat itu adalah sebuah, kalau kita mendudukkan itu adalah satu indigenous knowledge dari mereka gitu loh. Jadi itu sebuah pengetahuan lokal gitu loh. Kalau kerajinan itu hanya sekedar craft ya, sekedar skill gitu. Kalau kesenian rakyat itu bukan hanya sekedar skill,
tetapi dia punya konsep, dia punya komitmen gitu. Dan dia punya skill juga. Tapi kerajinan, kalau kesenian rakyat kemudian diidentikan oleh hanya sekedar skill itu, maka yang muncul adalah Departemen Pariwisata itu menghidupkan kerajinan di desa-desa kan gitu. Tetapi knowledge mereka nggak pernah. Kemudian yang terjadi itu hanya sekadar menjadi souvenir ya, bukan, tidak ada rohnya akhirnya ya. Ya, jadi yang lebih substansial bahwa rakyat itu mempunyai potensi sebagai subjek itu nggak pernah dilihat. Maka yang muncul adalah bagaimana rakyat dikemas untuk memproduksi sebuah kerajinan kan itu. Iya. Eksekutif dan Anda intelektual muda pesawat 520-140 atau 563334 bisa Anda hubungi untuk berbincang dengan Mas Mulyono terkait dengan memperbincangkan seni rupa komunitas. Seni rupa komunitas ini menarik sekali ini. Kemudian Mas Mulyono, kaitannya dengan, saya kembali lagi pengen tanya masalah konsep penyadaran, kemudian juga konsep Anda yang Anda tuliskan panjang lebar di sebuah buku yang bernama Seni Rupa Penyadaran. Itu apakah sampai sekarang memang harus disadarkan fenomena-fenomena itu, atau masyarakat-masyarakat yang berbudaya itu masih harus terus disadarkan? Jadi kalau sebetulnya persoalannya bukan jadi itu bukan kata kerja ya, penyadaran gitu ya. Itu kata konseptual gitu ya. Jadi proses penyadaran itu adalah proses dialog di mana setiap orang sebagai subjek. Jadi dua-duanya adalah sebagai subjek. Seniman pun kalau dia menjadi pendamping dalam proses penyadaran, dia harus melakukan penyadaran pada dirinya. Jadi misalnya saya pada awal mulanya saya sebagai pelukis yang melukis tentang kemiskinan, ini kan nggak bener gitu loh. Karena saya hanya mendudukkan rakyat bawah sebagai objek kan gitu. Maka saya harus melakukan penyadaran pada diri saya. Saya harus mendayagunakan bersama-sama rakyat sebagai sesama subjek sehingga dia punya potensi. Nah, ini pernah juga. Jadi ini satu proses juga untuk ada keberanian untuk bunuh diri kelas misalnya gitu. Jadi dulu lukisan saya itu adalah lukisan realis ya, realisme fotografis lukisan saya dulu. Dan waktu itu saya menggambar itu persoalan-persoalan sosial dengan cara seperti itu. Dan saya melihat bahwa waktu itu Dede Eri Supria itu laku keras dengan lukisan realisme fotografis. Kemudian saya berhenti, saya nggak mau melukis realisme sosial. Oh, bukan realisme fotografis. Karena itu sudah menjadi komoditi. Gitu. Saya harus menghancurkan itu, saya harus bunuh diri gitu. Saya harus bunuh diri, saya harus uh, mengeliminir diri saya untuk selalu apakah ini betul-betul menyuarakan rakyat dan ini apakah betul-betul media rakyat kan gitu. Maka sekarang saya kembali pada lukisan kaca gitu. Jadi seperti itu. Apakah Ya. karena Anda tidak berani bersaing sehingga itu Anda tinggalkan, atau karena Anda mengalami proses kejenuhan? Bukan, jadi itu satu pilihan komitmen untuk konsisten. Jadi kalau saya menggunakan media yang masuk menjadi komoditi, itu yang harus ditolak gitu. Karena ternyata salah satu konsistensi bahwa saya ternyata sampai sekarang bisa menghidupi keluarga saya dengan tidak menjual lukisan Dan layak. dan layak. Jadi saya hidup dengan konsep gitu. Saya menjual pikiran saya, ide-ide saya gitu. Jadi saya menjual, saya membuat proposal, kemudian itu yang saya tawarkan dengan funding atau dengan NGO yang lain gitu. Ya. Dan saya bisa hidup dari situ gitu. Dan barangkali kalau Anda melukis mungkin Anda malah akan mati ya Mas ya. Karena Anda kan tipe-tipe orang yang liar, orang yang harus mengolah kata-kata untuk menjadi konsep yang bisa mendapatkan dana. Ya itu yang tidak bisa saya lakukan. Kemudian ini Mas, di pameran Anda yang sekarang Ya di berlangsung itu gelaran kan cukup menarik ini proses Anda masuk ke daerah Sika dan Sika Maumere. Maumere ya. Ya. Itu ceritanya gimana Anda bisa masuk ke sana? Apakah ada pesanan dari pemerintah daerah di sana atau Eh, kontak linknya gimana itu Mas? jadi itu saya kan sekarang bekerja sama dengan Plan Internasional gitu ya. Dan dia punya wilayah di mana di Sika. Ini ya berkat konsep proposal itu tadi ya? Iya, itu. Jadi kemudian saya melakukan workshop di sana. Gitu. Dan saya bersama-sama workshop dengan beberapa LSM yang ada di Maumere. Jadi bagaimana mendayagunakan potensi budaya lokal yang ada di sana. Nah,
Itu saya workshop bersama-sama mereka dan di Maumere. Saya melihat bahwa warga Maumere itu mempunyai satu landasan potensi budaya yang sangat sekti sekali gitu ya. Jadi bagaimana mereka punya musik, mereka bisa menari, tapi bagaimana itu menjadi satu media gitu loh untuk mengaspirasikan problem yang mereka mereka hadapi. Itu persoalannya kan. Jadi bagaimana sekarang adalah orang-orang Maumere atau orang-orang di Indonesia Timur dan dimanapun itu yang terpinggir, yang termiskinkan kan gitu, yang termarginalkan itu mereka menyadari gitu, ada proses kesadaran bahwa kesenian yang mereka miliki, potensi budaya yang mereka miliki itu bisa menjadi media gitu loh, untuk mengaspirasikan problem mereka, untuk mencari solusi yang mereka hadapi. Nah, ini salah satu contoh yang di Maumere yang kita lakukan, anak-anak dengan kita dampingi dengan menguasai media garis saja, mereka sudah bisa menceritakan problem kemiskinan yang mereka hadapi. Itu berapa lama untuk menguasai sebuah garis? Berapa Garis pertemuan itu? itu hanya 2 hari 2 hari selesai, ya. ya. Garis Hanya, baru nanti masuk ke bentuk-bentuk geometris iya, gitu ya. iya. Jadi dari garis itu hanya sampai bentuk bulatan, mereka sudah bisa cerita panjang lebar tentang problem kemiskinan yang mereka hadapi. Nah, kemudian kalau kita tarik ke lagi garis yang lebih panjang lagi katanya dengan masalah globalisasi, sanggupkah potensi-potensi lokal itu masih bisa bertahan atau justru malah akan tergilas oleh globalisasi kesenian terutama? Ya, ini sebetulnya begini, jadi ini yang kita impikan. Makanya saya sebetulnya pameran di Jogja ini adalah juga juga bagaimana menjalin jaringan dengan teman-teman para aktivis budaya yang ada di Jogja yang sekarang mulai muncul gitu ya. Jadi banyak aktivis muda. Jadi seperti di Taring Padi, di kelompok Caping dan lain sebagainya. Itu sebetulnya ini kan kita bagian dari jaringan. Bagaimana kita bersama-sama. Katakanlah dalam satu konsep tentang culture movement gitu. Jadi bagaimana ini kita pemberdayaan ini kita lakukan bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya yang dilakukan YSRK, tetapi yang dilakukan oleh teman-teman lain, kita membuat jaringan dan ini bagaimana kita bersama-sama dan ini akan menjadi satu upaya kebersamaan dan kita akan melihat kalau katakanlah kalau di Australia itu kan orang-orang punya jaringan untuk pemberdayaan tentang aborigin kan gitu. Jadi mereka bisa bersama-sama tentang bagaimana pemberdayaan potensi aborigin dan mereka masuk di dalam mainstream juga gitu loh. Nah, ini sekarang agenda yang akan kita lakukan bersama-sama dengan saya menawarkan terhadap teman-teman para aktivis budaya yang ada di Jogja. Jadi ini pekerjaan yang harus kita lakukan bersama itu. Yang mungkin kita bisa jaringan di luar negeri ada ya. Hanya kita di Indonesia ini yang nggak pernah berjaring-jaring gitu. Kalau dihitung secara kuantitatif gitu, cukup solid nggak sih jaringan itu? Belum, kita belum membuat jaringan, belum. Kita akan melakukan. Jadi saya belum tahu solid atau tidaknya. Jadi Gitu. antar para pihak itu berjalan sendiri-sendiri gitu Ya, ya. selama ini kegiatannya masih parsial-parsial. Jadi NGO atau para aktivis selama ini kan juga masih seperti itu gitu. Jadi Tapi mungkin nggak terjadi misalnya Anda sudah masuk ke Sika, kemudian nanti ada lagi kelompok lagi yang masuk juga ke Sika lagi dengan konsep yang berbeda, karena akan terjadi keterputusan. Kalau itu terjadi kan barangkali seperti konsep kuliah kerja nyata kan semacam itu, pedot-pedot gitu Mas. ya, jadi gini, kita selalu memberikan satu landasan gitu ya. Jadi landasan komitmen bersama itu. Jadi kalau kemarin kita dengan teman-teman NGO yang ada di mana di Sika itu kita apa toh kebudayaan itu, apa culture movement itu gitu. Terus sebetulnya kita ini mau kemana gitu loh. Jadi Indonesia ini untuk rakyat bawah ini mau kemana itu kita diskusikan bersama-sama sehingga platform itu kita harus tahu bersama. Karena kenyataannya rakyat bawah itu lebih banyak daripada rakyat atas ya Mas ya. Iya, tapi yang menindas justru yang sedikit itu. Ya, oke, eksekutif dan Anda intelektual muda, sayang sekali waktu 1 jam berlalu dengan cepat. Terima kasih Mas Mulyono, moga-moga komitmen Anda tetap bertahan terus sampai sepanjang segala abad. Dan banyak pengikutnya, jaringan-jaringan itu juga terbentuk. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Mas Ading. Ya, terima kasih Mas Sumbo. Saya tidak akan membacakan iklan lagi nih. Jadi menarik sekali berbincang dengan Mas Mul ini, apalagi kalau pakai bahasa Sika ya mungkin ya. Dan pamerannya masih akan berlangsung 1 hari ke depan, jadi Besok intelektual ada muda diskusi. juga ada diskusi ya Mas Mul Ya, ya. jam 7.
jam 7 malam. malam Jam 7 Gelaran. malam besok malam. Sekalian malam Minggu di Gelaran Jalan Menukan Karangkajen Jogja. Jadi Anda bisa mengisi acara Oke. besok malam di sana ya. Sekaligus berkenalan langsung dengan Mas Mulyono. Nah, intelektual muda, saran dan kritik Anda kami tunggu di pesawat 520-140, juga di alamat kami di PT Radio Prima Unisi, Jalan Pasar Kembang, Pasar Jogja. Saya Ading Mas Sumbuh, Mbak Ilal ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.